Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi nilai-nilai dasar ASN, terutama akuntabilitas. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Claudia Liavianti Umaroh, saya adalah peserta Latsar CPNS Kemhan, golongan 2, gelombang 5 dari kelompok 4 dengan pengampu Bapak Suhendra SIPMM. Kali ini saya akan membahas mengenai akuntabilitas yang merupakan salah satu nilai dari nilai-nilai dasar ASN aneka. Yang pertama akuntabilitas. Lanjut, kita harus tahu dulu apa itu pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Next, ini adalah aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama itu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang dimaksud di sini yaitu hubungan antara dua pihak, individu, kelompok, institusi dengan masyarakat dan negara. Nah, terus yang selanjutnya akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi maksudnya hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, disiplin, dan juga adil dan inovatif. Nah, selanjutnya yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Jadi laporan yang dimaksud adalah laporan kinerja. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Itu dengan diharapkan laporan yang ada itu jelas, yang telah dicapai oleh institusi ataupun kelompok serta mampu memberikan adanya bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Selanjutnya akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Nah, jadi akuntabilitas itu adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab itu menghasilkan konsekuensi. Gitu ya. Nah, yang terakhir akuntabilitas memperbaiki kinerja. Jadi tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah PNS diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Next. Pentingnya akuntabilitas. Kenapa akuntabilitas itu penting? Karena CPNS maupun PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Selanjutnya, ada tingkatan dari akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas yang pertama yaitu personal. Nah, akuntabilitas personal yaitu mengacu pada nilai-nilai diri sendiri. Jadi seseorang yang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika itu termasuk ke dalam akuntabilitas personal. Selanjutnya akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu itu mengacu pada hubungan antar individu dengan lingkungan kerjanya. Jadi antar individu tersebut dengan instansinya, instansi tempat kerjanya. Selanjutnya akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok ini mengacu biasanya kerjasama antar kelompok. Contohnya antar individu dengan kelompok-kelompok lain. Terus institusi dengan kelompok lain. Selanjutnya yang ada akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan individu terhadap organisasi atau kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Nah, yang paling atas ini akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder ini yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna pelayanan, membayar pajak, memberi masukan, saran, gitu ya. Nah, next. Ini lingkungan kerja yang akuntabel. Ya, kita pindahkan dulu. Lingkungan kerja yang akuntabel itu membutuhkan dimensi apa aja? Ada dimensi kepemimpinan, yaitu lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan itu memainkan peran
yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Jadi harus ada jiwa kepemimpinan juga ya. Selanjutnya di dimensi transparansi. Jadi tujuannya adalah mendorong komunikasi, memberikan perlindungan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, dan juga meningkatkan kepercayaan. Nih ya, dengan adanya transparansi. Yang ketiga ada dimensi integritas. Integritas itu berkaitan dengan hukum, jadi kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Nah, yang keempat, dimensi tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas itu terbagi menjadi dua, perseorangan dan juga institusi. Jadi harus ada tanggung jawab ya kita, baik tanggung jawab perorangan dan tanggung jawab kita terhadap institusi. Selanjutnya ada dimensi keadilan. Jadi keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pemimpin pada lingkungan organisasinya. Dan yang terakhir ini ada kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas akan lahir pada hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Tuh, ini masih ada lagi. Keseimbangan. Keseimbangan itu untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja diperlukan keseimbangan antara kewenangan serta harapan dan kapasitas. Lalu selanjutnya ada kejelasan. Fokus utama untuk kejelasan adalah untuk mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab. Misi organisasi kinerja, yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja, baik individu maupun organisasi. Dan yang terakhir ada konsistensi. Konsistensi itu menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Next, ini ada framework akuntabilitas. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, memberi laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan. Next, ada akuntabilitas dalam konteks apa aja? Dalam konteks transparansi dan akses informasi. Ini maksudnya kita harus mempunyai sikap yang transparan terhadap apapun, jadi tidak ada yang ditutupi, semuanya jelas. Terhadap akses informasi juga tidak ada yang ditutupi. Terus selanjutnya ada praktek kecurangan dan perilaku korup. Jadi sebagai ASN kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara seperti kecurangan dan perilaku korupsi. Lalu penggunaan sumber daya milik negara. Nah, ini juga tidak boleh kita lakukan. Kalau misalnya sumber daya milik negara harus dipergunakan semestinya pada tempatnya, tidak boleh kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Nah, ini penyimpanan dan informasi pemerintah itu harus relevan, harus sesuai, dan tidak boleh diberikan kepada yang bukan haknya. Penggunaan data ini ya. Selanjutnya yang terakhir ada konflik kepentingan. Kita tidak boleh terlibat konflik. Nah, untuk menjadi PNS yang akuntabel, ada prinsip-prinsip profesi ASN, yaitu asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, asas keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, asas keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan juga kesejahteraan. Ini dia perilaku individu yang akuntabel. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Ini yang dimaksud dengan individu yang akuntabel. Selanjutnya, perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi. Contohnya, PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum.
Nah, selanjutnya menghindari perilaku curang dan koruptif yang tadi ya tidak akan terlibat dalam penipuan ataupun korupsi. Selanjutnya perilaku akuntabel dalam penggunaan sumber daya. Jadi PNS melakukan sumber daya yang didanai oleh publik secara teliti dan efisien ini. Terus perilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Jadi dalam penyimpanan penggunaan data itu tidak bisa kita berikan kepada orang yang bukan semestinya. Terus menghindari konflik kepentingan yang sampai terlibat oleh konflik serta mengambil keputusan secara akuntabel. Nah, lalu implementasi nilai-nilai dasar ASN dari ya, terutama dari akuntabilitas.